Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Allah kami yang Immanuel. Pemeliharaan dan penyertaan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami sampai pada detik ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali untuk sama-sama kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan ampunilah setiap kami. Mohon pimpinan hikmat-Mu ya Tuhan dalam kami merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan juga yang menolong untuk kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Ini doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada sedikit kutipan puisi karya dari Robert Frost. Ada dua jalan bercabang di dalam hutan, dan aku pun memilih jalan yang jarang dilalui orang, dan itulah yang membuat hidupku berbeda. Ya, sekian sepenggal saja. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita berada di sebuah persimpangan jalan, maka kita harus membuat sebuah pilihan. Mana jalan yang harus kita ambil, harus kita lalui. Dan ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan hidup, maka pilihan kita itu tentunya akan menentukan apakah kita akan memilih jalan hidup yang berarti, yang bernilai, atau kita memilih yang sebaliknya. Perjalanan hidup bukan bertujuan untuk menjadi sempurna. Seakan-akan tidak ada gangguan, aman-aman saja, tidak ada hambatan. Tapi perjalanan hidup yang berarti bertujuan untuk membuat kita mengasihi Allah. Hidup yang sesuai dengan tujuan Allah. Ketika sebagaimana Allah menciptakan kita, dan ketika Allah menempatkan kita di dalam dunia ini. Dan selain itu, tujuan Allah adalah agar kita melakukan panggilannya yang penuh dengan kasih dalam kehidupan kita, umat pilihannya, umat ciptaannya. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup yang berarti tentu tidak hanya melulu kita mengalami saat-saat atau musim-musim di mana segala sesuatunya indah, ada kesenangan, ya aman-aman saja begitu ya. Tetapi tentunya perjalanan hidup kita ini, kita juga akan mengalami, kita akan menemui yang namanya benturan-benturan, ada hambatan, ada tekanan-tekanan yang muncul dalam perjalanan hidup kita. Namun tentunya sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Allah berjanji untuk selalu menyertai kita. Kita mengimani Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita beribadah, yang kepadanya kita beriman. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia yang selalu beserta dengan kita dalam setiap langkah perjalanan hidup kita ini.
Dan yang terpenting di sini adalah bukanlah kelancaran jalannya yang kita jalani ini semata-mata, bukan itu. Tapi bagaimana kita sedang berjalan bersama dengan Allah di dalam penyertaan-Nya yang sempurna dan ajaib dalam setiap saat, dalam setiap musim kehidupan kita. Seorang pemuda, dia dipanggil Allah, dia dipilih oleh Allah untuk menjalani sebuah perjalanan hidup yang berarti, yang penuh nilai. Dia dibawa masuk di dalam rencana Allah yang mulia, yang Allah khususkan buat dirinya. Dan kisahnya dicatat di dalam sebuah kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Kejadian 39 yang kita akan baca, yang merupakan landasan perenungan kita pada pagi hari ini. Kejadian pasal 39. Kita baca ayat yang pertama dan ayat kedua terlebih dahulu. Lalu kita akan lanjut di bagian ayat yang lain. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kemudian kita akan lompat di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Sampai di sana pembacaan kita sampai di ayat 12. Nah, Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, kisah seorang pemuda yang bernama Yusuf. Digambarkan di sana bagaimana Tuhan memisahkan Yusuf dengan keluarganya. Tuhan membawa Yusuf untuk merantau jauh keluar dari rumahnya, dari negerinya. Dan Tuhan mengizinkan Yusuf untuk melewati jalan hidup yang penuh dengan liku. Dia banyak mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang sangat tidak mengenakan. Namun sesungguhnya saudara kasih dalam Tuhan, pada titik inilah Allah sedang bekerja untuk memakai Yusuf dalam rangka Allah memelihara keluarga Yusuf. Allah memelihara keluarga Israel.
dan mempersatukan mereka kembali sesuai dengan janjinya. Dan sesungguhnya dalam masa-masa sulit yang Tuhan izinkan untuk Yusuf alami, justru di sini Yusuf sudah mengalami penyertaan Allah, kasih Allah yang tidak sedikit pun meninggalkan dia. Penyertaan Allah yang ajaib dan sempurna. Dan penyertaan Allah yang dimaksud di sini bukan semata-mata hanya tertuju kepada hal-hal yang bagaimana apa yang menjadi segala kebutuhan secara jasmania, secara lahiriah itu terpenuhi, seperti misalnya kecukupan untuk makan, cukup minum, tempat tinggal yang nyaman, ya, pekerjaan, ekonomi, keuangan yang terbilang cukup mapan, ya, atau bahkan kedudukan, jabatan. Namun ada hal yang lebih daripada itu, yang lebih indah daripada itu, yaitu bagaimana Allah menyertai Yusuf, menuntun Yusuf untuk dia boleh tetap setia kepada Allah, untuk dia boleh tetap teguh imannya. Allah menuntun dia untuk boleh tetap taat kepada Allah dan tidak berbuat dosa, untuk tetap tegas di dalam melawan dosa. Seperti yang digambarkan juga di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-7 yang berisi tentang wejangan hikmat, bagaimana seseorang menahan dirinya betul-betul untuk dia hidup bersetia, taat kepada Allah, untuk dia tidak sampai terjerumus ke dalam perbuatan dosa, untuk boleh berhati-hati di dalam menjalani hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bila kita menjalani jalannya Allah, maka Ia akan mengarahkan langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita dapat sejalan dengan tujuan Allah. Kita dapat sejalan dengan rencana-rencananya Allah yang unik, yang khusus, yang mulia, yang dinyatakan kepada kita umat ciptaannya, umat pilihannya. Jadi pada intinya, mari kita melalui jalan Allah sesuai dengan tuntunannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk kita memilih jalan yang berbeda dengan yang biasa dipilih, yang dijalani, dilalui oleh orang-orang dunia dengan segala kenikmatan nafsu dunia, nafsu dosa yang berujung kepada kebinasaan. Marilah kita memilih kehidupan yang berbeda, yaitu jalan Allah di masa sekarang ini, untuk masa yang akan datang, bahkan untuk selamanya. Untuk kita bergabung dengan misi Allah, untuk kita bergabung dengan rencana Allah, dan kita boleh memuliakan Allah di dalam perjalanan hidup kita yang berarti ini. Inilah hidup yang sesungguhnya yang Tuhan rancangkan, yang Allah rencanakan untuk kebaikan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam setiap saat, dalam setiap musim kehidupan kami. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, orang-orang yang rapuh, yang lemah, yang tidak berdaya ini sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, menuntun kehidupan kami, untuk kami boleh hidup di dalam jalan-Mu, untuk kehidupan kami boleh berarti, boleh bernilai, dan boleh memuliakan Tuhan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan Tuhan untuk sepanjang hari ini juga, untuk kami boleh menjalani hidup kami di dalam tuntunan-Mu ya Tuhan, lewat
kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami boleh memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup.